Ini dia. Oke, selamat pagi. Selamat pagi untuk kita semua dan salam sejahtera untuk teman-teman yang ada di sana, nun jauh di sana. Dan di pagi hari ini udah hampir siang sih. Ini udah jam 11.03. Oke. Jadi di pagi menjelang siang ini dengan cuaca yang begitu cerah, tapi di sini agak berangin karena di sini di dataran tinggi ya. Dan di video pagi ini kita akan menjelaskan yaitu tentang anti kekerasan seksual agar kita bisa mengedukasi teman-teman ya, yang khususnya kaula-kaula muda, yang cewek maupun cowok yang biasa nongki-nongki sampai jam 12 malam ke atas, yang biasanya di jam-jam segitu itu udah mengarah ke pembicaraan yang sangat sensitif. Jadi di sini kita akan memberikan sedikit edukasi ya, semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa tonton sampai habis, oke? Terima kasih. Oke, dan lanjut ke pembahasan kita yang awal tadi, yaitu mengenai tentang anti kekerasan seksual. Yang dimana kekerasan seksual itu adalah bentuk pelecehan atau tindakan yang melanggar hak tubuh manusia, terutama dalam konteks seksual. Ini bisa berupa akses tak sah kepada genitalia orang lain, sentuhan tidak pantas, foto-foto atau rekaman seksual yang tanpa izin, terus bahkan sampai ke pemerkosaan. Ini buat teman-teman yang ya kita masih muda ya kan, jadi tolong hati-hati ya kalau punya pasangan, pacaran, jangan sampai kita terbawa suasana lalu sampai menjebol gawang, wah jangan, oke? Lanjut. Ya, dan ke jenis-jenisnya nih. Jenis-jenis dari pelanggaran seksual tersebut. Nih, dari kekerasan seksualnya ya. Yang pertama yaitu ada pelecehan verbal. Pelecehan verbal itu biasanya dari sarkas, kata-kata, terus ejekan-ejekan, terus kadang kalau kita yang biasanya cowok-cowok nih khususnya nih, yang kiu-kiu gitu, itu udah termasuk dalam pelecehan seksual. Jadi hati-hati ya, walaupun kadang cowok pun kita kadang lepas kendali gitu, sedikit tapi. Dan selanjutnya yaitu kontak fisik. Kontak fisik biasanya itu dari sentuhan tidak pantas, terus dari pegangan. Nah, biasanya kadang kan kita kalau sering nonton kayak acara, entah itu konser atau apa kan kadang itu rame tuh. Nah, tatkala cowok-cowok ini kadang tangannya agak-agak nakal nih ya, agak-agak ya begitulah. Jadi tolong dihindari ya teman-teman. Terus yang ketiga yaitu foto atau video rekaman seksual tanpa izin. Nah, kayak ya sering-sering terjadi di media-media sosial itu kan, sering muncul video kayak adegan-adegan yang tak senonoh, yang entah itu sengaja atau tak sengaja direkam terus diviralkan. Itu bisa jadi kekerasan seksual soalnya tanpa izin gitu kan. Yang terakhir ini, yang keempat, yaitu hubungan romantis forced atau hubungan yang dipaksa. Nah, ngomong-ngomong hubungan yang dipaksa, ya sebenarnya gimana ya, kita udah sayang banget nih, tapi ceweknya nih kayak nggak mau menolak gitu loh, tapi kita tetap kekeh dan memaksa. Itu bisa saja kalau yang bersangkutan itu berkeinginan untuk melaporkan, itu bisa kena pidana kita. Ya, tapi paling nggak kita harus tetap hati-hati lah ya. Setiap jenis yang sudah disebutkan ini itu sama-sama berdampak buruk bagi korban gitu kan. Jadi
kalau bisa janganlah ya, jangan sampai amit-amit lah. Terus nih ke sesi selanjutnya, dampak psikologis pada korban. Dampak psikologis pada korban itu yang timbul setelah mengalami kekerasan seksual sangat signifikan. Oke. Beberapa dampak utama yaitu termasuk trauma psikiatrik itu kita kayak selalu terbayang-bayang akan hal itu, kayak kita selalu terganggu dengan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan gitu loh. Terus gangguan tidur, susah tidur biasanya, terus depresi, sampai kadang ada yang gila kan karena gara-gara adegan yang tidak senonoh yang sudah terjadi gitu loh. Terus ada fobia sosial itu biasanya kayak takut terhadap keramaian, takut ketemu seseorang karena ya trauma dari psikisnya yang sudah mengalami kejadian yang tidak diinginkan tersebut. Jadi dampak-dampaknya itu sangat bahaya teman-teman. Jadi kalau bisa jangan deh, udah kita lakukan hubungan yang sehat-sehat aja, kita cari aman. Dan perlu kita sadari bahwa korban mungkin akan mengalami masa sulit yang sangat panjang selama insiden ini. Jadi sayang banget gitu loh kalau sampai ada cewek yang sampai depresi, nggak bisa tidur, terus psikisnya kena. Sayang banget. Jangan ya. Dan ini untuk cara mencegahnya ya kawan-kawan. Untuk cara mencegah kekerasan seksual nih, kita sebagai masyarakat dan kaula-kaula muda generasi penerus bangsa ini, ayolah kita membantu mengamankan dan juga memberantas yang namanya kekerasan seksual. Nih, untuk mencegah kekerasan seksual, mari kita ambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, terlibat dalam dialog positif. Buat suasana yang nyaman dan terbuka untuk diskusi tentang seksualitas. Jadi, kalau memang kita mau membahas sesuatu hal yang intim, yang sensitif, itu sebaiknya memang kita mengarahnya ke yang positif aja. Jangan yang wih, cantik nih, bodinya oleh nih, wow, terus kita sikat, jangan. Itu jangan. Yang kedua, yaitu pendidikan seksual. Berikan informasi yang akurat kepada remaja dan dewasa tentang hak-hak individu serta pentingnya persetujuan. Yang ketiga, mengenal batasan. Ingatlah batasan dirimu sendiri. Terus dan jangan takut berkata tidak. Oke? Apabila kamu merasa nyaman melakukannya. Yang keempat, bantu korban. Jika Anda menemukan orang yang mungkin korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual ya, tujukan mereka ke layanan profesional. Bisa mungkin kayak dibawa ke pihak berwajib ya, itu yang lebih mudahnya dan mungkin mudah dijangkau juga kan. Dan konklusi, kita nyampe pada konklusi ya ini. Nah, dari percakapan ataupun dari isi video ini ya mungkin agak kurang memuaskan ya mungkin, tapi setidaknya kita dapat tahu lah apa itu kekerasan seksual, jenis-jenisnya, terus apa dampak yang diakibatkan pada si korban, dan juga apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya ya kan. Jadi kurang lebihnya sebagai kaula muda kita sebaiknya menghindari lah kayak kegiatan-kegiatan yang bisa mengancam psikis seseorang, utamanya wanita nih. Dan untuk wanita juga disarankan untuk lebih berhati-hati ketika berkenalan. Jangan udah kenal ganteng, terus langsung pasrah, jangan, oke? Jadi kita cowok maupun cewek, untuk kaula muda ataupun ya mungkin bisa kerabat, saudara, teman dan lain sebagainya, bisa diinformasikan ya
untuk lebih berhati-hati lagi ketika bersosialisasi ataupun berkenalan dengan seseorang yang baru, dan juga dalam masa-masa pacaran khususnya. Oke. Dan juga nih, kalau kita sampai melakukan itu kejadian sampai seumpama kita melihat, aduh jangan sampai untuk teman-teman semua, jangan sampai. Itu kan bisa dipidanakan juga kita kan, karena sudah tertera di undang-undang. Nanti kita munculkan di sini ya undang-undangnya. Nah, jadi ayolah kita sama-sama saling mengingatkan, kita saling peduli terhadap teman-teman kita terdekat ataupun yang di luar sana. Jadi biar lebih berhati-hati lagi dan selamat. Oke. Dan ya, sampai di sini dulu video kita pada hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan, menonton. Dan jangan lupa, kalau punya tips ataupun pendapat-pendapat lain tentang anti kekerasan seksual, boleh komen ya, ataupun bisa langsung japri ke WA atau ke DM IG boleh. Oke, mantap. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.